Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niat Nurhayati. Saya adalah mahasiswa Stikom Rahma Bogor. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang P3KP. Apa sih P3KP ini? Nah, P3KP ini adalah singkatan dari Program Pembinaan Pencarian Kerja Pertama. Oke, yang pertama ada cara lamar kerja 98% diterima. Nah, ini mungkin apa ya, di ilmu ini jarang sekali gitu ditemui di mana-mana gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan ilmu itu. Pertama, cara lamar kerja 98% diterima. Gimana sih agar kita dapat cepat diterima di kerjaan yang kita inginkan gitu ya? Ada tahap-tahap yang perlu kita lewati. Yang pertama, persyaratan lamaran pekerjaan. Tentunya diantaranya yang paling umum sih biasanya CV sama lamaran pekerjaan. Jangan lupa juga harus diperhatikan dengan bahasa Indonesia yang baku ya, yang bisa dipahami oleh oleh pembacanya gitu. Memperhatikan cara penulisannya dan juga isinya itu. Oke, setelah berkas-berkas kalian diterima, nah ada hal yang paling penting nih setelah berkas-berkas kalian diterima, yaitu pada saat interview. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat interview? Kita bisa menggunakan metode STAR. Yang saya pelajari adalah metode STAR ini. STAR adalah singkatan dari yang pertama itu S-nya itu situation, T-nya itu task, kemudian A-nya itu action, dan R-nya itu result. Nah, situasi di sini pastinya pada saat interview HRD seringkali mempertanyakan pengalaman kita gitu ya, baik pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi gitu. Nah, pengalaman yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita berikan pengalaman yang paling bukan hanya mengesankan, tapi pengalaman yang dapat memberikan solusi. Nah, berikan pengalaman-pengalaman yang dapat menyelesaikan situasi atau solusi pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya dalam pengalaman pekerjaan, contoh pengalaman misalnya kalian pernah bekerja di suatu PT, terus kalian itu di situ sebagai manajer misalnya. Dan actionnya itu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas itu ya. Misalnya kamu menyelesaikan tugasnya itu dengan promosi, kemudian mencari pegawai yang lulusan S2 gitu, yang sudah berpengalaman, kemudian ya pokoknya meningkatkan promosi penjualan agar penjualan perusahaan itu meningkat gitu, dan menambah keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir itu R-nya itu result di sini itu hasil dari tugas yang telah diberikan. Misalnya ya kalian harus berikan pengalaman yang hasil tugasnya itu baik juga gitu, jangan yang buruk. Kemudian menawarkan apa yang sedang dibutuhkan perusahaan. Kalian juga menanyakan, katanya perusahaan bapak ini sekarang ini sedang butuh pegawai di bidang apa, kemudian perusahaan bapak butuhnya yang seperti apa gitu ya, ditanyakan. Kemudian kalian juga harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dan yakinkan HRD bahwa kamu bisa menangani apa yang diinginkan perusahaan dan mampu menambah value perusahaan itu. Nah, dengan setelah dapat pekerjaan, terus kalian dapat uang, ada bagaimana sih cara benar jadi benar kaya? Definisi kaya adalah kondisi di mana orang mampu bertahan hidup dengan gaya hidup yang dia mau tanpa mengharuskan kerja gitu. Bukan kaya karena kaya banyak uang, banyak mobil, ya yes, itu kaya, tapi nggak tahu kan uangnya itu hasil apa gitu kan. Uang itu apakah hasil uang pinjaman online gitu, apa gayanya itu cuma gaya-gayaan doang gitu kan ya. Kaya di sini ya kaya dengan gaya hidupnya, tapi dia itu tidak diharuskan untuk bekerja gitu. Nah, syarat disebut kaya di sini yaitu memiliki wakil atau aset yang dia dapat menambah hartanya, seperti dia tuh mempekerjakan orang gitu kan. Dia misalnya punya perusahaan atau usaha gitu, mempekerjakan orang, terus usaha itu berkembang dan mendapatkan uang juga kan, itu kan harta juga, menambah aset juga gitu. Adapun tahapan menjadi kaya, yang pertama efisiensi spending di sini itu menurunkan pengeluaran. Kita dapat melis apa-apa saja yang penting kita beli dan yang gak terlalu penting dan yang gak penting juga. Nah, minimal kita harus mementingkan apa yang kita penting dibeli, seperti bahan pokok gitu ya, yang kita konsumsi gitu, dan mengenyampingkan yang tidak perlu kita beli biar kita itu terlihat gaya gitu, ngetren gitu. Nggak perlu ya teman-teman, penting kita itu dapat hidup gitu, mengenyampingkan pengeluaran yang lebih lagi tuh.
Kemudian yang kedua, effective income. Apa effective income ini? Yaitu upaya meningkatkan hasil yang kita dapat dengan mengembangkan sumber daya kita. Kemudian yang ketiga, saving. Saving di sini hasil dari income dikurangi spending tadi ya. Income-nya apa, menghasilkan apa, kemudian dikurangi pengeluaran kita gitu. Kemudian adapun investasi, dengan cara investasi ya, investasi apapun itu yang halal gitu, yang bisa menambah kekayaan kita gitu. Bukan hanya dengan investasi, terus kemudian dengan aset juga. Aset itu tuh misalnya ilmu yang bermanfaat, kemudian harta benda kayak yang dapat berkembang lagi gitu. Aset itu kayak tanah kan ya, tanah kalau dijual tuh kan kalau setiap tahunnya itu kan bertambah gitu ya nilainya. Misalnya kita dulu beli 1 hektar itu 50 juta misalnya gitu ya, terus tahun yang akan datang itu naik 2%, kemudian naik 2%, itu menambah kekayaan kita juga gitu ya. Nah setelah kita menambah aset, kemudian kita bisa jadi kaya beneran gitu dengan mengelola keuangannya juga dengan baik gitu. Dan yang ketiga, nah dalam budaya kerja ini kita pertama harus memiliki prinsip ya dalam bekerja gitu ya, prinsip yang baik agar ya kita tuh terarah gitu. Kita mau pertama tuh sebelum melamar itu kita harus punya prinsip kerja juga sebelumnya. Prinsip kerja tuh kita tuh untuk misalnya seorang laki-laki kan kalau misalnya bekerja itu kan dia untuk mencari nafkah gitu kan, prinsipnya mencari nafkah, dan juga mencari kerja itu kerja yang halal juga gitu. Kemudian yang kedua itu amanah. Kita juga harus amanah dalam bekerja agar perusahaan dapat mempercayai kita. Kemudian yang ketiga, memberi lebih. Nah, kita jangan hanya menuntut gaji aja, tapi kita juga harus memberi lebih gitu kepada perusahaan. Mengerjakan pekerjaan dengan baik, terus memberikan value perusahaan, berakhlakul karimah atau akhlak mulia. Berakhlak mulia kita dapat mencontoh Rasulullah. Rasulullah selalu melakukan amal baik gitu ya, selalu misalnya menghargai pendapat orang lain, berprasangka baik gitu, husnudzon ya, berperilaku menyenangkan, kayak profesional itu dalam bekerja gitu. Kemudian yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab? Biasanya yang sering kita dengar itu tanggung jawab ya. Nah, kalau tanggung jawab ini itu menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi dia tuh kayak apa ya, dibutuhkan saat dia disuruh aja gitu. Saat disuruh ya dia baru dikerjakan gitu. Kalau udah dikerjakan ya sudah gitu, dia nggak nanyain lagi gitu. Nah, beda dengan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini inisiatif. Pada saat dia diberi tugas atau pada saat ditugaskan yang kita kerjakan telah selesai, kita jangan hanya diam gitu dan menunggu disuruh kembali. Meskipun tugas kita telah selesai, tapi seharusnya kita menanyakan gitu, Pak, Bu, apakah ada pekerjaan yang harus saya kerjakan lagi gitu. Kemudian memberi tawaran pekerjaan apa lagi yang harus dikerjakan tadi ya. Biar kerja penuh prestasi, kita belajar ilmu-ilmu agar jadi manusia yang produktif gitu ya. Apa perbedaan sibuk dan produktif ya? Seringkali kita mendengar sibuk gitu, sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah gitu. Sibuk di sini yaitu sibuk itu banyak kerjaan tapi tidak ada hasil gitu, tidak ada banyak menghasilkan gitu, keuntungan bagi dia. Kemudian sedangkan produktif itu ya dia banyak kerjaan tapi dia banyak menghasilkan. Nah, terus dapat membedakan mana yang penting dan yang genting. Penting di sini yaitu suatu hal yang jika dilaksanakan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hal positif bagi kita nantinya gitu. Kemudian sedangkan genting yaitu situasi hal yang jika tidak diselesaikan akan mendapatkan hal yang negatif. Kan apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, kita bisa menggunakan metode melis gitu, list pekerjaan kita, mana yang harus kita dahului kerjakan gitu, mana yang jangka waktunya bisa kita kerjakan nanti gitu. Di list pekerjaan kita, misalnya seorang mahasiswa gitu ya, dia tuh punya tugas PR banyak nih, PR hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, berarti kita harus kerjain yang hari Senin dulu kan ya, di list hari Senin, hari Selasa tugasnya apa, hari Rabu apa, Kamis apa, dan seterusnya gitu. Bisa dengan cara itu. Kemudian yang kelima, biar gak gampang galau, kemudian kita belajar manajemen. Nah, yang kelima, biar gak gampang galau, kita belajar Nah, yang kelima, biar gak gampang galau nih, kita belajar manajemen diri dan apa yang ada dalam kuasa kita gitu.
kita bisa puasa diri kita pada saat situasi kita sedang banyak tugas, agar kita tidak stres dengan tugas-tugas yang banyak dan menjadi malas gitu nantinya pas dikerjainnya gitu. Kita bisa jalani saja gitu tugasnya satu persatu, jangan terlalu pikirin banyak tugas sampai stres sampai gila gitu ya, nggak boleh juga gitu. Kemudian kerjakan yang lebih penting dulu, mana yang penting, mana yang nggak terlalu deadline-nya terlalu cepat gitu. Kerjakan aja sebisanya dulu gitu, jangan terlalu dipusingin. Kita pengen dikerjakan itu kadang kala kita tuh banyak tugas, tapi saat kita mau ngerjain yang satu itu pengen wah gitu, pengen bagus, tapi nggak dikerjain gitu, itu salah gitu. Kerjakan yang lebih prioritas. Kerjakan yang lebih prioritas, kemudian kan jadikan waktu luang itu ya sebagai waktu istirahat, dan juga kalau bisa jadiin waktu luang itu buat menyelesaikan tugas-tugas kalian itu. Kalau udah selesai kan udah enak gitu, nggak ada beban-beban lagi, nggak ada pikiran-pikiran lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.